Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib Masjid Al-Maghfirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan karunia-Nya lah kita masih mendapatkan kemudahan, anugerah dan nikmat yang tiada terkira, yang semoga dengan segala nikmat yang Allah berikan semakin menambah kualitas iman, takwa dan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tafsir ayat suci Al-Quran Al-Karim, yang mana pada pertemuan yang terakhir jamaah sekalian kita sampai di surah Al-Mutaffifin, dan kita akan lanjutkan ke surah berikutnya, surah sebelumnya, yaitu surah yang ke-82, surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya, ini adalah sebuah surah yang mulia jamaah sekalian, yang mana penamaan surah ini terambil dari akhir ayat yang pertama, yaitu infatarat. Ya, bentuk kata dasarnya adalah al-infitar. Ya, infatara yanfatiru infitar, artinya terbelah. Ya, artinya adalah terbelah. Kita perhatikan di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, sebelum masuk kepada tafsirnya, beliau menyebutkan keutamaan surah Al-Infitar. Ya, keutamaan surah Al-Infitar. Ya, disebutkan sebuah riwayat dari Imam Nasa'i rahimahullahu taala dari sahabat Jabir berkata, qama Mu'adzun fa shallal isya al-akhirah fatawwala faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam afattanun anta ya Mu'adz aina kunta an sabbihisma rabbikal a'la wad-duha wa idzas samaa'u fatarat. Ya, jadi ini sebuah kisah di mana seorang sahabat yang mulia, yaitu sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, pernah mengimami para sahabat ketika sholat isya. Kemudian sahabat Mu'adz radhiyallahu an rupanya dalam mengimami tersebut panjang bacaan beliau. Ya, tidak disebutkan di sini membaca surah apa, yang penting atau yang jelas bacaan beliau panjang. Kemudian Nabi SAW pun memberikan teguran, ya, kepada sahabat Mu'adz tersebut, karena dikhawatirkan bacaan beliau yang panjang tersebut mungkin ada makmum yang tidak kuat, ya, mungkin ada makmum yang dalam keadaan lemah dan sebagainya. Maka Nabi SAW bersabda, afattanun anta ya Mu'adz. Ya, afattan, ya, fattan itu artinya tukang fitnah. Apakah engkau tukang fitnah wahai Mu'adz? Aina kunta, di mana engkau dari surah, ya, maksudnya sabbihisma rabbikal a'la, surah al-a'la,
surah Ad-Duha, dan juga surah Al-Infitar. Maksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Mu'ad, kenapa engkau tidak membaca surah-surah di antaranya Al-A'la atau Ad-Duha atau Al-Infitar? Artinya, kenapa engkau tidak memilih dalam bacaanmu ketika engkau ngimami tersebut surah-surah yang tidak memberatkan jamaah, ya, di antaranya surah-surah yang 3 tadi. Nah, satu di antara surah tersebut adalah surah Al-Infitar yang akan kita bahas ini. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di awal pembahasan sebelum masuk kepada tafsirnya. Baik, secara umum jamaah sekalian, orang yang menjadi imam tentunya melihat keadaan jamaah. Ya, kalau dia sholat sendiri maka sekehendaknya, ya, bisa sholat dengan sholat yang sangat panjang karena dia sendiri. Tapi kalau sholatnya berjamaah maka hendaknya melihat, ya, apakah kira-kira jamaah yang tersebut kuat atau tidak. Kalau dikhawatirkan memberatkan maka hendaknya tidak, ya, membaca surah-surah yang sangat panjang misalnya yang mungkin akan memberatkan jamaah. Misalnya mengimami lalu membaca surah Al-Baqarah seluruhnya. Ya, mungkin jamaah tersebut beragam, ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Terkecuali kalau sudah terkondisi, ya, sudah terkondisi misalnya di bulan Ramadan misalnya, ya, satu tarawih bacaannya dari awal sampai akhir itu khatam misalnya 1 juz atau 2 juz misalnya, sudah terkondisi seperti itu, maka di sini sudah terbiasa. Tapi kalau tiba-tiba mengimami dengan bacaan yang sangat panjang jamaah sekalian, maka dikhawatirkan ada yang tidak kuat dan merasa lemah dengan sholatnya. Inilah yang sampai beritanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rupanya ada yang menyampaikan salah satu jamaahnya, salah satu sahabat, sampai beliau pun memberikan teguran kepada sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Insyaallah demikian makna hadis ini. Apa kaitannya dengan pembahasan kita? Di dalam contoh yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada surah Al-Infitar. Ada surah apa? Al-Infitar. Ya, ini menjadi salah satu pilihan yang bisa dibaca oleh imam, salah satunya dalam sholat isya. Wa aslul hadithi mukharrajun fi sahihain, walakin dzakara idza sama'un fatarat fi afradin nasa'i. Wa qad taqaddama min riwayati Abdullah bin Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, riwayat yang kedua, ada riwayat yang menjelaskan tentang surah Al-Infitar, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu an yanzura ilal qiyamah ra'ya ain." Barang siapa yang ingin untuk melihat, ya, maksudnya itu dia ada gambaran kedahsyatan hari kiamat, maka hendaknya, ya, dia membaca di antaranya surah Al-Infitar ini. Saya baca lagi hadisnya, ya. Barang siapa yang ingin untuk melihat hari kiamat dengan mata kepala, ya, artinya dia mendapat gambaran yang gamblang tentang hari kiamat, hendaknya dia membaca di antaranya surah Idza syamsu kuwirat, ya, At-Takwir. Kemudian yang kedua Idza sama'un fatarat, surah apa? Al-Infitar. Yang ketiga Idza sama'un syaqqat, surah Al-Insyiqaq. Yang menarik jamaah sekalian, Nabi SAW di sini tidak menyebut surah At-Takwir, tapi beliau menyebutkan awal surahnya, ya, menyebut dengan Idza syamsu kuwirat. Tidak menyebut dengan penamaan Al-Infitar, tapi beliau menyebut ayat pertamanya Idza sama'un fatarat. Tidak menyebut Al-Insyiqaq, tapi menyebut ayat pertamanya Idza sama'un syaqqat. Ya, artinya itu semua adalah awal dari surah yang 3 tadi. Maksudnya adalah At-Takwir, kemudian Al-Infitar, lalu Al-Insyiqaq. Maksudnya jamaah sekalian, kalau orang kepingin mengetahui gambaran hari kiamat dengan jelas, dengan gamblang, salah satu surah yang menjelaskan rinciannya adalah surah yang akan kita pelajari ini, yaitu surah Al-Infitar. Yang lainnya Al-Insyiqaq, yang lainnya surah At-Takwir. Meskipun di surah-surah yang lain juga ada, ya, tetapi di antara surah yang ringkas yang membahas dengan gamblang tentang surah hari kiamat adalah surah Al-Infitar. Insyaallah demikian sama sekalian muqaddimah, ya, sebelum kita masuk kepada tafsirannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'un fatarat, ya, kita perhatikan kata per kata atau lafaz per lafaz. Idza artinya adalah apa jemaah sekalian? Apabila, ya, jadi diingat-ingat, idza artinya apabila. Ini
umum ya, baik dalam Quran maupun dalam hadis itu ada kata idza, artinya apabila. Tidak berubah artinya ya, selalu apabila. Kemudian kata yang kedua as-sama ya, as-sama coba diingat-ingat, as-sama artinya langit. As-sama artinya langit ya, jamaknya samawat. Samawat ya, langit-langit. As-sama langit. Pokoknya ada kata sama dalam Quran, dalam hadis artinya langit. Kemudian kata yang ketiga infatorot ya, ini bentuk kata kerja sama sekalian dari infatoro. Infatoro, yanfatiru, invitor. Nah di sini kenapa infatorot akhirnya tak? Karena as-sama dianggap sebagai muannas ya, muannas sehingga infatorot ya. Kalau kita belajar bahasa Arab, di situ ada mudzakkar, ada muannas ya. Jadi as-sama ini muannas sehingga ditambahi ta, infatorot. Artinya adalah terbelah. Apabila langit dalam keadaan terbelah. Apa maksudnya? Yaitu ketika terjadinya hari kiamat, langit yang keadaannya seperti yang kita perhatikan sekarang nanti akan terbelah. Terbelahnya bagaimana Allah yang Maha tahu. Tapi di sini sekarang di sini kita diberikan gambaran, diberikan informasi, diberikan berita salah satu kejadian hari kiamat, yaitu terbelahnya langit. Terbelahnya langit. Langit dalam keadaan terbelah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menafsirkan ayat yang mulia ini, idza sama'un fatarat. Infatarat itu maksudnya insyaqqat. Insyaqqat itu apa? Sama artinya dengan infatarat, terbelah. Ya, infatarat artinya insyaqqat ya. Sebagaimana di ayat yang lain Allah berfirman, as-sama'u munfatirun bihi. As-sama'u munfatirun bihi. Ya, maksudnya langit dalam keadaan terbelah. Ya, sampai di situ ya tafsiran Imam Ibnu Katsir. Coba kita lihat ya tafsiran yang lain dari tafsir Al-Imam atau Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Mungkin ada tambahan. Ya, ini ya tafsir juz amma Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, kata beliau, idza sama'un fatarat, yakni insyaqqat ya, sama dengan tafsir Ibnu Katsir, maksudnya insyaqqat terbelah. Ya, sebagaimana di ayat yang lain dalam surah Al-Insyiqaq ayat yang pertama sampai kedua, idza sama'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Artinya apabila langit itu insyaqqat terbelah, wa adzinat li rabbiha wa huqqat ya, dan langit itu patuh kepada Rabb-nya wa huqqat, dan sudah semestinya dia patuh. Artinya ketika diperintahkan oleh Allah untuk terbelah, dia terbelah. Ketika diperintahkan langit itu untuk teguh, dia teguh seperti sekarang keadaannya. Nanti akan ada masanya di mana langit itu terbelah, dan ini semua dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah demikian ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, wa idzal kawakibun tatsarat. Wa idzal kawakibun tatsarat. Ya, wa di sini artinya dan. Ya, jadi waw, ya waw bisa bermakna dan, bisa bermakna sumpah. Ya, wa di sini artinya dan. Idza apa tadi? Apabila al-kawakib. Al-kawakib itu jamak ya dari kaukab. Kawakib artinya bintang-bintang. Al-kawakib bintang-bintang, intatharat. Ya, ini kata kerja atau fiil madi. Intatharat artinya berserakan. Apabila bintang-bintang jatuh berserakan, bintang-bintang yang ada di langit jatuh berserakan, maksudnya di hari kiamat tersebut. Ya, dijelaskan dalam tafsir jamaah sekalian. Kita lihat tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Intatharat artinya atau maksudnya tasaqatat. Ya, tasaqatat itu berjatuhan. Kalau ada sesuatu yang jatuh, benda sakoto, jatuh. Tapi kalau berjatuhan itu tasaqato, berjatuhan. Nah, jumlah bintang itu kan banyak sekali.
Nah, di sini diistilahkan bukan jatuh tetapi berjatuhan ya. Artinya bintang-bintang tersebut, benda-benda langit tadi berjatuhan dan langit dalam keadaan terbelah. Ya, ini menunjukkan kedahsyatan jemaah sekalian di masa tersebut, yaitu di waktu terjadinya yaumil qiyamah. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yakni an-nujum, ya, maksudnya kawakib, bintang-bintang, saghiruha wa kabiruha, ya, jadi baik bintang yang kecil maupun bintang yang besar, tantathiru wa tatafarraq, ya, jadi berserakan, ya, berpisah-pisah, tatasaqat, berjatuhan, karena alam dalam keadaan intaha, ya, alam dalam keadaan sudah selesai. Maksudnya alam ini sudah dalam keadaan berhenti masanya, ada pada kesudahan akhirnya, alam ini dalam keadaan hancur, maka bintang-bintang tersebut berjatuhan. Ya, bintang yang kita lihat setiap harinya dalam keadaan berkelipan, kemudian indah dan sebagainya, itu semua ada masanya, dalam keadaan berserakan, berjatuhan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Alam dalam keadaan hancur di waktu hari kiamat. Kemudian bagaimana makhluk yang lain, ya, seperti di antara lautan, disebutkan firman Allah di ayat selanjutnya, wa idzal biharu fujirat. Ya, wa idzal biharu fujirat. Ya, wa idza artinya sama dengan ayat sebelumnya. Ya, wa artinya dan, idza artinya apabila. Al-bihar jamak dari al-bahr. Al-bahr artinya lautan. Al-bihar lautan-lautan. Apabila lautan-lautan fujirat. Fujirat artinya diluapkan. Ya, ini menggunakan, ya, fi'il madhi lil majhul, artinya bentuk pasif, ya, dari kata kerja bentuk lampau, diluapkan. Diluapkan itu maksudnya apa? Ditumpahkan. Siapa yang menumpahkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, laut yang begitu luas, ya, samudra yang begitu luas jemaah sekalian, bahkan bumi ini sebagian besarnya adalah lautan, samudra, akan diluapkan, akan ditumpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanda terjadinya yaumil qiyamah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, yang menukil dari riwayat Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, Ibnu Abbas ini sering kita dapatkan dalam tafsir karena beliau pernah mendapatkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah Ibnu Abbas ini tentang agama dan ajarkanlah dia at-ta'wil, yaitu tafsir Al-Qur'an. Sehingga kalau jamaah buka tafsir itu mesti ketemu, ya, sering kali ketemu Ibnu Abbas menafsirkan demikian, Ibnu Abbas menafsirkan demikian, karena mendapat doa yang mustajab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, fajjarallahu ba'daha fi ba'din. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala meluapkan sebagian lautan pada sebagian yang lain. Ya, ada pula yang menafsirkan Al-Hasan, fajjarallahu ba'daha fi ba'din fadhahaba ma'uha. Allah Subhanahu wa taala meluapkan sebagian lautan tersebut pada sebagian yang lain, fadhahaba ma'uha, sehingga airnya pun pergi. Ya, ya, wallahu a'lam, dimaksud pergi di sini artinya meluap. Ya, air tersebut tidak sebagaimana keadaan sebelumnya dan air tersebut meluap. Berkata Qatadah, ikhtalata 'adzbuha bimalihiha. Ya, artinya bercampur air laut itu asinnya dengan segarnya. Ya, asinnya dengan segarnya. Ya, ala kulli hal, ya, jadi tidak terbayangkan keadaan di waktu itu, laut yang begitu luas, ya, samudra yang begitu luas, diluapkan, ditumpahkan airnya, alam dalam keadaan tidak, ya, sebagaimana biasa, dan ini menunjukkan hancurnya alam semesta. Karena itu kita kenal istilah dunia adalah fana. Ya, dunia ini fana, ada masa berakhirnya, yaitu dikala Allah Subhanahu wa taala tetapkan yaumil qiyamah. Ya, kapan terjadinya? Allah yang Maha tahu. Ya, kapan terjadinya hari kiamat? Allah yang Maha mengetahuinya. Namun kita mengenali tanda-tandanya. Ya, tanda-tanda kedekatan hari kiamat jemaah sekalian. Ya, ada tanda-tanda yang sudah terjadi, ada tanda-tanda yang belum terjadi. Ya, di antara tanda-tanda kedekatan hari kiamat yaitu apa? Ya, di antara tandanya yang sudah terjadi dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, ya, wafatnya beliau. Ya, kemudian ada tanda yang merupakan kedekatan hari kiamat,
yaitu kathratuz zalazil, ya banyaknya gempa bumi. Ya, banyaknya gempa bumi ini termasuk menunjukkan apa? Kedekatan datangnya hari kiamat. Termasuk juga mautul faja'ah, ya kematian secara mendadak. Ya, kematian secara mendadak. Dan tanda-tanda yang lain, ya. Kemudian ada tanda-tanda yang besar yang belum terjadi, nanti mendekati hari kiamat terjadinya, sudah mendekati hari kiamat terjadi tanda-tanda tersebut, diantaranya munculnya Dajjal, ya, munculnya Dajjal, kemudian juga keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, termasuk juga keluarnya Imam Mahdi, termasuk juga turunnya Nabi Isa alaihissalam yang nantinya akan membunuh Dajjal. Termasuk juga terbitnya matahari dari arah baratnya, terbitnya matahari dari arah baratnya. Ya, ini keadaan-keadaan yang dahsyat jemaah sekalian yang semuanya dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayat selanjutnya, wa idzal quburu bu'tsirat. Ya, wa idzal quburu bu'tsirat. Ya, dan apabila al-qubur, yaitu kuburan, ya, makam-makam kubur, ya coba sekalian di seluruh bumi, di seluruh dunia ini, bu'tsirat, dibongkar. Wa idzal quburu bu'tsirat, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Apa maksudnya? Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu buhitsat. Ya, ada yang menafsirkan tuba'tsar, yaitu tuharrak fayakhruju man fiha, digerak-gerakkan. Ya, digerak-gerakkan kubur tersebut, lalu keluarlah apa yang ada di dalamnya, yaitu seluruh manusia yang ada di dalam kuburnya, yang sudah lama berada dalam kubur tersebut, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan dari dalam kuburnya. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ay ukhrija ma fiha minal amwat. Ya, jadi dikeluarkan apa yang ada di dalam kubur tersebut, yaitu dari al-amwat. Al-amwat jamak dari mayyit, seluruh mayyit, seluruh mereka yang ada dalam kuburnya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berapa jumlahnya jemaah sekalian? Allah yang Maha tahu. Ya, kita tidak bisa tahu jumlah seluruh manusia yang akan dibangkitkan dari alam kuburnya dari seluruh masa. Ini tidak bisa kita ketahui. Ya, berapa jumlah seluruh manusia yang akan dibangkitkan, Allah yang Maha mengetahuinya. Meskipun jasadnya sudah berkalang tanah, tapi semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah yang Maha mampu menghidupkan mereka yang telah berada dalam kuburnya. Nah, kalau sudah terjadi 4 hal tersebut, ya, langit telah terbelah, bintang-bintang telah berjatuhan, lautan diluapkan, kubur telah dibongkar, alimat nafsum ma qaddamat wa akhara. Di saat itulah masing-masing jiwa mengetahui apa yang sudah dia lakukan dan apa yang dia tinggalkan. Artinya di saat itulah setiap jiwa manusia itu baru nyadar, baru sadar apa yang pernah dia kerjakan, apa yang dia tinggalkan. Betapa banyak amal soleh yang dia kerjakan, betapa banyak amal soleh yang dia tinggalkan, betapa dosa yang dia kerjakan dan sebagainya, baru sadar di waktu itu. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya. Maksudnya alimat kullu nafsin ma qaddamat wa akharat, wa dzalika bima yu'rad 'alaiha minal kitab. Fa kullu insanin alzamahu Allahu ta'irahu fi 'unuqihi wa yukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansura. Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Ya, jadi ini setelah dikumpulkan ya seluruh manusia di padang mahsyar, kemudian masing-masing menerima hisabnya, dibagikan kitab-kitab amalnya, maka di saat itulah manusia baru menyadari amal yang pernah dia kerjakan, baiknya maupun buruknya. Tidak ada satu perkara yang kecil maupun besar kecuali terliputi oleh kitab catatan masing-masing manusia tersebut, dan itu semua akan diterima oleh setiap orang masing-masing catatan amalnya. Faya'lamul insan ma qaddama wa akhara. Ya, sehingga manusia ketika itu menjadi tahu apa yang pernah dia kerjakan, apa yang pernah dia tinggalkan. Bainama huwa fid dunya qad nasiya. Ya, padahal di dunia mungkin dia lupa. Coba kalau kita mengingat
atau merenungkan perbuatan kita seumur hidup sampai sekarang, ya tentu banyak hal yang kita lupa. Tapi di saat itu coba sekalian semua akan kita ingat. Semua akan kita ingat perbuatan kita seluruhnya, baiknya maupun buruknya. Tidak ada satupun yang terluput. Yu'rad al-amal fata'lam kullu nafsin ma qaddamat wa akharat. Ya, jadi di hari itu ditampakkan amalan kepada setiap kita, maka setiap jiwa akan tahu apa yang dia kerjakan, apa yang dia tinggalkan. Karena itu berbahagialah kalau jamaah sekalian mengisi kehidupan ini dengan iman, amal soleh. Nanti yang diingat-ingat juga kebaikan. Yang diingat-ingat apa? Kebaikan, sehingga jiwa kita menjadi tenang. Saya ulangi, apa yang kita lakukan itu akan kita ingat nanti di akhirat. Kalau yang kita lakukan baik-baik, ya sholat, qiraatul Quran, zikrullah, kemudian beramal soleh, itu nanti yang menjadi ingatan kita di akhirat. Termasuk ketika di padang mahsyar dan seterusnya, itulah yang akan kita ingat apa yang kita lakukan. Kalau seseorang berbuat sebaliknya, itu juga yang akan diingat olehnya, keburukan, dosa dan sebagainya. Maka beruntunglah orang-orang yang mengisi hidupnya dengan kebajikan, dengan amal soleh, dengan ketaatan, insya Allah menenangkan dirinya dunia akhirat. Ya, di dunia jiwanya tenang, di akhirat juga jiwanya insya Allah mendapatkan ketenangan karena dia ingat, dia senang, dia bahagia, dan dia merasa puas dengan hasil usahanya. Ya, alhamdulillah dulu saya berbuat demikian, alhamdulillah saya dulu berbuat demikian. Tapi kalau orang itu berbuat kesalahan dan dosa, dia khawatir. Waduh, saya dulu pernah berbuat dosa, saya dulu pernah berbuat demikian, belum sempat taubat, belum sempat istighfar, ya, dan ini adalah penyesalan yang tiada guna. Nah, sekarang kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu masing-masing jiwa mengetahui ma qaddamat wa ma akharat. Nah, setelah diberitahu apa yang diharapkan jamaah sekalian, kita merenungkan hal ini dan kita menyiapkan. Karena kalau orang itu masih hidup masih bisa nyiapkan untuk kedepannya. Tapi kalau dia sudah meninggal, nggak bisa lagi, ya terputus amalnya. Nah, karena itu nasihat buat saya terutama jamaah sekalian dan juga para jamaah agar kita memanfaatkan ya waktu-waktu yang Allah berikan ini dengan kebaikan yang sudah baik, ya istiqomah terus sampai akhir hayat kita. Ya mungkin belum ya terjatuh kepada kesalahan, masih ada kesempatan untuk memperbanyak dengan istighfar dan taubat yang insya Allah istighfar taubatnya menghapus dosa-dosanya. Wal gharad min hadza tahdhirul 'abd min an ya'mala mukhalafatallahi wa rasulih. Ya, jadi maksud dari ayat ini adalah peringatan supaya seorang hamba itu berhati-hati dari menyelisihi Allah dan Rasulnya. Ketika setiap jiwa akan tahu apa yang dia lakukan, maka berarti mulai sekarang setiap jiwa manusia harus hati-hati dari menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Li'annahu sawfa ya'lam bidzalik wa yuhasab 'alaihi. Ya, karena apapun yang dia kerjakan, ya dia akan mengetahui akan hal tersebut, akan diberitahu, akan diberikan catatannya dan dihisab dengannya, dengan perbuatan yang pernah dia kerjakan. Ya. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala tentang ayat ini jamaah sekalian, ya, di sini beliau menjelaskan alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ai idza kana hadza hasala hadza. Ya, ini hanya satu kalimat ya. Jadi kalau terjadi ini maka ini akan terjadi. Artinya kalau 4 hal tadi yang di awal-awal ayat, ya langit terbelah, kemudian bintang berjatuhan, lautan diluapkan, kemudian kubur dibongkar, dibangkitkan mereka yang ada dalam kubur, ketika itulah tahu, sadar manusia itu setiap jiwa apa yang dia kerjakan dan apa yang dia tinggalkan. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menegur setiap jiwa jamaah sekalian, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuha, wahai sekalian, al insan, wahai sekalian manusia. Ya, ini juga sering dalam Al-Qur'an, ya ayyuha, wahai sekalian. Ya, tinggal selanjutnya apa? Kalau annas ya berarti wahai sekalian manusia. Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Ya, kalau ya ayyuhalladzina amanu berarti wahai sekalian orang-orang yang beriman. Ya,
Ini seruan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Wahai manusia, ma gharraka. Ya, ma di sini artinya apa? Gharraka, yang membuatmu terperdaya. Ya. Apa yang membuatmu terperdaya wahai manusia? Bi rabbikal karim. Maksudnya apa yang membuatmu terperdaya sehingga engkau berbuat durhaka kepada Tuhanmu yang Maha Pemurah. Apa yang membuatmu durhaka? Ya, artinya dengan segala nikmat yang Allah berikan, kenapa engkau wahai manusia masih durhaka kepada Rabbmu yang Maha Pemurah? Dijelaskan dalam tafsir, hada tahdid. Ya, jadi ini adalah ancaman, ya, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya. Kenapa masih ada manusia yang terperdaya dari menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, terperdaya sehingga dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqdamat ala ma'siyatihi wa qabalahu bima la yaliq. Ya, jadi wahai manusia, kenapa engkau kerjakan maksiat kepada Allah? Engkau tukar, ya, nikmat Allah dengan apa yang tidak selayaknya. Ya, disebutkan di sini sebuah hadis sama sekalian. Yaqulullahu ta'ala yaumal qiyamah, ya bna Adam ma gharraka bi, ya bna Adam madza ajabtal mursalin. Ya, Allah akan berfirman di hari kiamat, wahai anak Adam, ma gharraka bi, apa yang membuatmu terperdaya kepadaku? Ya, maksudnya sehingga engkau berbuat durhaka kepadaku. Wahai anak Adam, madza ajabtal mursalin, apa yang kau jawab kepada para rasul? Ya, ini dua pertanyaan, ya. Apa yang membuatmu terperdaya kepadaku sehingga engkau durhaka? Yang kedua, apa yang kau jawab kepada para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya apa jawaban kalian terhadap rasul yang aku utus? Apakah menerima atau menolak? Ya, berbahagialah orang yang menerima, mengimani dakwah para rasul, dan celakalah orang yang durhaka dan tidak mengimani dakwahnya para rasul. Madza ajabta al mursalin. Baik. Dijelaskan dalam tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, kata beliau, al-muradu bil insan huna qila huwal kafir wa qila al-insan min haitsu huwa insan. Li'anna al-insan min haitsu huwa insan zalumun jahul, zalumun kafar. Ya, jadi ada yang mengatakan al-insan di sini itu maksudnya orang kafir, ada yang mengatakan manusia secara umum. Ada yang mengatakan maksudnya orang kafir. Wahai orang kafir, apa yang menyebabkanmu terperdaya durhaka kepada Rabbmu yang Maha Pemurah? Atau insan, manusia secara umum, karena sifat manusia pada dasarnya zalum, jahul. Zalum itu sangat zalim. Zalim itu artinya zalim. Kalau zalum sangat zalim. Lalu jahul, ya, jahul itu sangat jahil. Ya, jahil itu jahil, ya, bodoh. Jahul, sangat jahil. Nah, ini sifat dasar manusia, zalum, jahul. Ini sebagaimana firman Allah dalam surah Ibrahim, ya, innal insana la zalumun kafar. Ya, sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari. Sehingga ya ayyuhal insan, maka di sini maksudnya wahai manusia. Ya, ma gharraka bi rabbikal karim, maksudnya ayyu syai'in gharraka, ya, apa yang menyebabkanmu terperdaya, ya, sehingga engkau mendustakan Allah Subhanahu wa taala, mendustakan hari berbangkit, ya, enggak mau beriman. Wa ta'sihi fil amri wan nahi, ya, engkau bermaksiat kepada Allah dalam perintahnya, dalam larangannya, ya, maksudnya engkau meninggalkan larangannya, engkau menerjang larangannya, ya, kau tinggalkan perintahnya, engkau kerjakan larangannya. Bal rubbama yujad man yunkirullaha azza wa jalla, bahkan ada orang yang mengingkari Allah Azza wa Jalla, tidak mempercayai adanya Rabb, tidak mempercayai adanya Tuhan. Famal ladzi gharraka, apa yang membuatmu terperdaya? Ya. Ya, kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka. Artinya alladzi, yang maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang khalaqaka, telah menciptakanmu. Ya, khalaqa, menciptakan, dia Allah menciptakan ka, engkau.
Fasawwaka, ya. Kemudian sawwa, Allah Subhanahu wa taala menyamakan, maksudnya menyempurnakan engkau wahai manusia. Menyempurnakan apa? Menyempurnakan kejadiannya. Ya, maksudnya Allah jadikan diri kita sebaik-baik kejadian. Fa'adalaka, kemudian Allah Subhanahu wa taala berbuat adil kepadamu, ya. Maksudnya menjadikan susunan tubuhmu itu seimbang. Ya, adalah itu adil, dalam hal ini maksudnya menjadikan seimbang tubuhmu. Ya, maksudnya kenapa engkau wahai manusia tetap durhaka, terperdaya, padahal Allah sudah membikinmu dengan sebaik-baik kejadian. Ya, Allah berikan kepada kita sebaik-baik keadaan. Ya, Allah berikan kepada kita panca indera, Allah berikan akal fikiran, Allah berikan jiwa, Allah berikan hati, Allah berikan kemampuan untuk bisa menjalani kehidupan ini sebaik-baiknya. Kenapa masih durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ya, dijelaskan dalam tafsir sama sekalian, ai ma gharraka birabbil karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ai ja'alaka sawiyan mustaqiman, ya, dia Allah menjadikanmu dalam keadaan sempurna keadaannya, ya, seimbang keadaannya, fi ahsanil hayat, dalam keadaan sebaik-baiknya, dalam keadaan bentuk yang paling indah. Ya, Masya Allah. Ya, ini sesuatu yang patut kita syukuri sama sekalian. Allah berikan banyak sekali nikmat kepada kita. Ya, coba kita lihat pandangan, ya, kedua pandangan kita. Ya, dengan itu kita bisa melihat. Ya, Allah jadikan pendengaran, dengan itu kita bisa mendengar. Allah jadikan berbagai macam, ya, dalam diri kita sesuatu yang kalau kita renungkan, maka di sini kita akan sampai kepada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa fi anfusikum afala tubsirun, ya, pada diri kalian tidakkah kalian memperhatikan? Ya, artinya banyak rahasia-rahasia ciptaan Allah yang Allah berikan pada diri kita, yang mungkin manusia terkadang lalai untuk merenungkannya. Disebutkan sebuah kisah, Nabi SAW pernah satu ketika basoko yauman fi kaffihi. Ya, beliau pernah satu ketika meludah di telapak tangan beliau yang mulia. Fawadha 'alaiha isba'ahu, lalu beliau meletakkan jari beliau pada telapak tangan tersebut. Lalu beliau bersabda, faqala Allah, atau qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman azza wa jalla, ya, artinya yang maha perkasa lagi maha mulia, ya bena Adam anna tu'jizuni wa qad khalaqtuka min mithli hadhihi, wahai anak Adam, bagaimana engkau bisa melemahkanku padahal aku telah menciptakanmu seperti ini. Hatta idza sawaituka wa adaltuka masyaita baina burdain, sehingga kalau ketika aku sudah menyempurnakan keadaanmu, aku jadikan seimbang tubuhmu, engkau berjalan dengan atau di antara dua pakaian. Walil ardi minka wa'id fajama'ta wa mana'ta, engkau kumpulkan wahai manusia dan engkau halangi. Ya, maksudnya wallahu alam bisawab, engkau kumpulkan harta tapi engkau tidak mau menginfakannya. Hatta idza balaghatit taraqi, sampai ketika nyawa sudah di tenggorokan, engkau baru berkata atas sedekah, aku tak sedekah. Wa anna awanus sedekah, padahal sudah tidak ada kesempatan untuk sedekah lagi. Ya, jadi maksudnya di sini teguran, ya, Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang telah diciptakan dengan sebaik-baik penciptaan, dimudahkan dia untuk berjalan di muka bumi dengan keadaan yang terbaik. Dia bisa mengumpulkan harta, tapi dia menahan hartanya tersebut, tidak dia keluarkan infaknya, zakatnya, sampai ketika nyawanya sudah di tenggorokan, sudah hampir meninggal, baru dia ingin beramal soleh, baru dia ingin sedekah dan seterusnya. Ya, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sebuah hadis, ya, yang menjadi renungan bagi kita. Ya, hadisnya riwayat Imam Ibnu Majah. Artinya ketika hayat masih dikandung badan jemaah sekalian, kesempatan masih terbuka untuk beramal soleh. Kesempatan masih terbuka lebar untuk memperbanyak kebaikan kita sebagai tabungan di akhirat, dan Allah sudah tidak kurang-kurang memberikan kepada kita segala-galanya. Ya, segala nikmat lahir maupun batin Allah berikan, tinggal kita memanfaatkannya bagaimana. Dan nanti akan ditanya di akhirat tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, di antaranya tentang umur, ya, tentang masa muda, ya, tentang harta, dari mana didapatkan, kemana dibelanjakan, juga tentang badan untuk apa dirusakkan. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, jadi nikmat itu nikmat tapi jangan lupa amanah. Ya, nikmat itu nikmat tapi jangan lupa amanah. Baik itu harta, badan, jiwa kita, semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk pandangan, pendengaran, hati. Ya. Inna sam'a wal basara wal fuad, ya kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ayat selanjutnya, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, ya. Fi ayyi surah, dalam keadaan apa saja, ma syaa yang Allah kehendaki, rakkabaka, dia Allah Subhanahu wa taala menyusun tubuhmu. Ya, jadi tulisannya rakkabaka tapi karena di akhir ayat disukun ya menjadi rakkabak. Ya, dalam keadaan yang bagaimana saja yang Allah kehendaki, dia susun tubuhmu. Ya, jadi Allah kehendaki kita dengan jenis yang berbeda, ada yang laki, ada yang perempuan, dengan wajah yang berbeda, dengan susunan tubuh yang beragam, ya ada yang ya tinggi dan sebagainya, ada yang sedang, ya kemudian ada yang bermacam-macam keadaan manusia yang membikin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Ya. Dijelaskan dalam tafsir sama sekalian, kita lanjutkan sedikit. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Qala Mujahid fi ayyi shabahin, fi ayyi syabah abin au ummin au khalin au amin. Ya, menurut tafsiran Mujahid, dengan bentuk yang menyerupai, bisa menyerupai ayah atau ibunya atau bibinya, ya, atau pamannya. Ya, disebutkan dalam Sahihain dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya ada seseorang berkata, "Ya Rasulullah." Coba adzan dahulu, kita lanjutkan sedikit ya setelah adzan. Silakan adzan dahulu. Bismillah. Allah Akbar, Allah Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
La ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi ta'wal ta'amah wassalatil qa'imah ati Muhammadan lil wasilah wal fadilah wa ba'athal maqawan mahmud alladhi wa'ada. Baik, insyaallah jamaah sekalian. Bismillah. Ya, insyaallah kita cukupkan pembahasan kita sampai di ayat yang ke-8 ya, masih ada lanjutannya. Kita sambung di pertemuan mendatang. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil ya, awal-awal dari surah yang mulia ini menjelaskan kepada kita keadaan di hari kiamat yang begitu dahsyat, dan yang kedua teguran Allah SWT kepada jiwa manusia yang dia terperdaya sehingga durhaka kepada Allah padahal Allah menciptakannya dalam keadaan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan yang telah disampaikan oleh para ahli tafsir tadi bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang istiqomah di atas iman, amal soleh sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.